Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nima Zahra. Dan saya Revani Angkita Rahma. Di sini kita akan membahas tentang Perang Banjar. Nah, ngomong-ngomong, apa sih arti dari Perang Banjar? Perang Banjar adalah perlawanan terhadap kolonial Belanda yang dilakukan di kerajaan Banjar. Perang Banjar ini terjadi selama setengah abad loh. Selanjutnya kita akan ke kronologi Perang Banjar. Apa sih kronologinya? Kronologi Perang Banjar. Perang dipimpin oleh Pangeran Antasari dan terjadi perlawanan di berbagai daerah. Pada 28 April 1859, pos-pos Belanda di Martapura dan Pangeran diserang oleh pasukan Antasari. Siapa pasukan Pangeran Antasari tersebut? Nah, beberapa bulan setelahnya, Pangeran Antasari bersama pasukan Haji Buyasin, Kiai Langlang, dan Kiai Demang Leman berhasil merebut benteng milik Belanda di Tapanio. Setelah itu, peperangan pun terjadi di daerah Banua Lima, Martapura, dan Tanah Laut. Dipimpin oleh beberapa pimpinan yang berbeda, mereka pun berusaha mempertahankan benteng Tapanio yang ketika itu diserbu oleh pasukan Belanda. Pertempuran sengit pun terjadi sampai menghabiskan banyak korban. Nah, pada September 1859, Kiai Demang Leman, Temenggung Jalil, dan Pangeran Muhammad Aminullah menuju Kandangan untuk mengadakan perundingan dengan tokoh pejuang lain. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan tentang penolakan perundingan pasukan dengan Belanda. Setelah pertemuan tersebut, perlawanan terus-menerus dilakukan dan bahkan semakin luas. Pada Maret 1860, Belanda tiba-tiba mengirim surat kepada Pangeran Hidayatullah yang berisikan pernyataan untuk segera menyerahkan diri. Namun hal tersebut sudah jelas ditolak oleh Pangeran mengingat semua perjuangan pasukan yang telah dikerahkan. Pada peperangan selanjutnya, perlu diakui bahwa mereka kekurangan senjata. Nah, selanjutnya bagaimana sih strategi awal yang dilakukan oleh Belanda? Strategi awal yang dilakukan Belanda demi menguasai kerajaan Banjar ialah dengan menjalin perjanjian dengan Sultan Sulaiman pada 1817. Masuknya pengaruh Belanda ini tentu mempengaruhi kondisi politik, sosial, dan ekonomi di kerajaan Banjar pada masa itu. Pertama, karena adanya penyempitan daerah kekuasaan kerajaan Banjar. Hal inilah yang merupakan akibat dari adanya perjanjian dengan Belanda di tahun 1817. Berisikan bahwa Sultan Sulaiman harus menyerahkan sebagian wilayah Banjar kepada Belanda. Nah, daerah mana saja yang harus diberikan kepada Belanda? Daerah tersebut mencakup Dayak, Sintang, Bakumpai, Tanah Laut, Mundawai, Kota Waringin, Lawai, Jalai, Pigatan, Pasir Kutal, dan Beran. Selanjutnya, berdasarkan perjanjian lain pada 1826, daerah kekuasaannya mencakup Hulu Sungai, Martapura, dan Banjarmasin. Kedua, kesengsaraan rakyat Banjar karena dibebani oleh pajak yang tinggi dan kerja wajib. Di sisi lain, daerah kekuasaan pun mulai menyempit dan membawa dampak negatif pada kehidupan sosial dan ekonomi di masyarakat. Salah satunya seperti penghasilan para penguasa kerajaan yang mulai berkurang dan hal-hal lainnya. Rakyat pada masa itu juga diperintahkan untuk melakukan kerja wajib yang menyebabkan kesengsaraan meningkat. Dengan masuknya pola hidup barat, penguasa pun memiliki kebutuhan yang semakin tinggi. Hal inilah yang melatar belakangi kenaikan pajak sehingga menyebabkan keresahan sosial di masyarakat. Ketiga, adanya campur tangan atau intervensi Belanda. Dalam hal ini, Belanda mulai ikut campur tangan dalam pengangkatan pejabat-pejabat penting di kerajaan. Kemudian pada 1852, putra mahkota Abdurrahman meninggal secara mendadak. Sultan Adam pun akhirnya merekomendasikan ketiga putranya sebagai calon kandidat pengganti, yaitu Pangeran Tamjidillah, Pangeran Hidayatullah, dan Prabu Anom. Pada kompetisi sangit tersebut terpilihlah Pangeran Tamjidillah sebagai sultan muda. Tak berselang lama, Sultan Adam meninggal. Pangeran Tamjidillah pun langsung naik menjadi mangku bumi. Ternyata hal ini bukan ide yang bagus bagi rakyat. Diangkatnya Pangeran Tamjidillah justru menimbulkan kecaman dari rakyat karena perangainya yang kurang baik. Pangeran diduga suka bermabuk-mabukan dan dinilai tidak akan bisa mengurus kerajaan dengan sebagaimana mestinya. Konflik semakin menajam karena Pangeran Tamjidillah terus-menerus disisihkan dalam urusan kerajaan. Hal ini pun membuat ia akhirnya murka. Akibat adanya gesekan di kerajaan, inilah peperangan antara rakyat Banjar dan pemerintah Belanda dimulai, yaitu pada 1859. Nah, pada Februari 1862, Belanda akhirnya berhasil menangkap Pangeran
Hidayatullah. Nah, bagaimana tuh kelanjutannya? Nah, beliau dibawa dan diasingkan di Cianjur, Jawa Barat. Berita ini pun lantas membuat Pangeran Antasari marah dan melakukan kejahatan kepada Belanda melalui serangan-serangan ke benteng-benteng ditundakan. Pada penyerangan ini, Pangeran Antasari sempat menang dan memenangkan gelar Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin atau pemimpin tertinggi agama. Namun itu tak berselang lama, Pangeran Antasari wafat pada 11 Oktober 1862. Akhirnya, perlawanan pun dilanjutkan pada teman seperjuangan dan putra beliau. Belanda perlahan akhirnya menyadari kekuatan rakyat bergantung pada pemimpin mereka. Oleh karena itu, Belanda berusaha menangkap semua pemimpin yang ada di masa itu, sampai akhirnya semua pemimpin gugur dan perlawanan rakyat Banjar dan Belanda pun berakhir. Nah, sekian penjelasan kami tentang Perang Banjar. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.